Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos. Baik Sobat Teras, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran Sosiologi kelas 10 KD 3.3, yaitu ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Lalu di dalam KD 3.3, subbab materi apa yang akan kita pelajari? Yaitu kita akan belajar mengenai agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi yang ada di masyarakat. Jadi, setelah Sobat Teras menonton atau menyimak video ini sampai selesai, Sobat Teras nanti diharapkan bisa mengidentifikasi agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi yang ada di dalam masyarakat kita. Sobat Teras tentunya sudah memahami hakikat sosialisasi dan faktor pembentukan kepribadian. Jadi, diharapkan sebelum Sobat Teras menyimak video ini, Sobat Teras sudah mengerti hakikat pengertian sosialisasi, proses sosialisasi atau tahapan sosialisasi, dan faktor pembentuk kepribadian di video yang sebelumnya. Karena apa? Karena subbab ini merupakan salah satu subbab yang masih berkaitan. Ini seperti yang ada di peta konsep yang saya tampilkan, yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Ini ya. Langsung saja, Sobat Teras, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu agen sosialisasi. Kita tahu bahwa sosialisasi itu merupakan adanya transfer nilai dan norma di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, dalam proses transfer nilai dan norma, kita butuh yang namanya sebuah agen sosialisasi, bentuk, tipe, dan pola. Kita mulai dari agen sosialisasi. Ketika kita ngomongin soal agen, berarti kita berbicara mengenai pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Maka itu disebut sebagai agen sosialisasi. Kira-kira apa saja ya pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan sosialisasi? Kalau dari saya, ketika saya memperoleh sosialisasi itu ada di sekolah, ada di rumah, kemudian ketika bermain dengan teman-teman. Nah, itu adalah beberapa sosialisasi yang saya dapatkan. Dan itu ternyata merupakan agen dari sosialisasi. Ada 4 pihak-pihak atau agen yang melaksanakan sosialisasi itu, kalau di dalam buku yang saya kutip dari salah satu buku Kun Mariati dan Juju Suryawati, Sosiologi kelas 10, ada 4. Yang pertama itu adalah keluarga. Kemudian ada kelompok sebaya atau peer group, kita sering menyebutnya. Kemudian ada sekolah. Kemudian ada media massa, sangat menarik sekali. Media massa mampu menjadi agen sosialisasi. Kita akan membahas yang pertama. Kenapa ya keluarga bisa menjadi salah satu agen sosialisasi di dalam kehidupan kita? Karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling awal di dalam kehidupan seseorang. Di dalam keluarga tentunya ada ayah, ibu, ada adik, atau ada kakak, atau saudara kandung yang lainnya, di mana mampu membantu di dalam proses transfer nilai dan norma. Di dalam keluarga ini sebenarnya ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Kalau keluarga inti itu terdiri ayah, ibu, orang tua ya tentunya, kemudian adik kakak. Kalau kita ngomongin keluarga besar, itu sudah bersangkut paut ke kakek, nenek, kemudian mungkin sepupu dan sebagainya. Nah, di dalam keluarga ini, seorang individu itu yang paling utama, paling awal mendapatkan proses sosialisasi. Bagaimana seorang anak di dalam keluarga diajarkan supaya makan dengan tangan kanan, berucap sopan dan santun, berperilaku baik, dijelaskan oleh orang tuanya, dan seorang anak mempraktekkan pertama kali di dalam keluarga. Nah, itu adalah salah satu agen yang paling penting kalau menurut saya, bahwa keluarga ini menjadi agen yang utama. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, ada kelompok sebaya. Kelompok sebaya. Sobat Teras pasti yang di rumah ini punya teman sebaya atau sahabat ya. Sahabat yang sangat erat barangkali, atau kelompok teman permainan ya. Kelompok sebaya itu sering disebut dengan peer group ya. Dimana setelah tadi seorang individu atau anak mendapatkan sosialisasi di keluarga, kemudian ketika dia sudah
bisa pandai berbicara, berjalan, berpergian, tentunya dia akan keluar rumah kan. Ketika dia keluar rumah, kemudian berinteraksi, bertemulah dengan teman-teman sebayanya, yang biasanya berasal dari keluarga yang lain. Nah, teman sebaya ini juga menjadi salah satu agen sosialisasi karena apa? Ketika seorang individu atau seorang anak ini berjumpa dengan teman sebayanya, kemudian dia berinteraksi, ketika berinteraksi dalam teman sepermainan ini tentu aja ada nilai-nilai dan norma yang didapatkan. Antara seorang anak dari keluarga A, B, C, dan D tentunya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Nah, di dalam peer group ini diharapkan seorang individu itu mampu mendapatkan transfer nilai dan norma yang baik-baik dan bisa membangun seseorang individu itu. Makanya Sobat Teras kalau di rumah pilihlah teman-teman sebaya atau peer group yang baik, kemudian mengajarkan supaya meningkatkan potensi dan sebagainya, supaya kalian tidak terjerumus dengan kelompok sebaya atau teman sebaya yang kurang baik. Ingat ya Sobat Teras. Yang ketiga itu adalah sekolah. Sudah pasti. Nah, ini adalah salah satu gambar di mana tempat saya mengajar ya. Sekolah. Agen sosialisasi di sekolah ini merupakan agen sosialisasi di pendidikan formal. Sangat bagus karena di sekolah kita memiliki sebuah kurikulum yang mengajarkan bahwa seorang individu itu tidak hanya pandai di dalam pengetahuan, di dalam keterampilan saja, tetapi ada sebuah pendidikan karakter, kemudian ada sebuah pembentukan kepribadian ketika Sobat Teras di sekolah, di mana tentunya sekolah mengharapkan output generasi masa penerus bangsa Indonesia ini yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat kita. Nah, ini adalah agen yang ketiga. Sudah pasti ya sekolah menjadi agen sosialisasi. Jadi kalau Sobat Teras sekarang kelas 10 sudah mengenyam pendidikan di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berarti sudah 10 tahun nih di sekolah mendapatkan agen sosialisasi. Yang berikutnya adalah media massa. Kenapa media massa bisa menjadi agen sosialisasi, Sobat Teras? Ada salah satu buku yang sangat menarik seperti di sini, di depan kotak ajaib ini ya, kalau penuhnya. Ditulis oleh seorang Chris Budiman, di mana dia di sini tertulis menonton televisi sebagai praktik konsumsi. Ternyata media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik, itu menjadi agen sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap seorang. Di mana media massa ini menjadi tempat berkomunikasi, berrekreasi, semua orang bisa dapat menjangkaunya, segala pengetahuan, segala informasi bisa didapat seseorang di media massa. Ketika dia membaca sebuah berita misalnya, ada sebuah kasus pencurian, kemudian tertangkap oleh pihak kepolisian, seorang itu membaca, oh ternyata pencurian itu tidak boleh karena melanggar hukum yang ada di Indonesia, sehingga dia belajar, orang yang membaca media massa itu, bahwa kita tidak boleh melakukan pencurian. Atau ada seseorang yang membaca, seorang motivator yang dia mengisahkan perjalanan hidupnya di website atau di channel YouTube-nya, kemudian ditonton oleh seseorang, akhirnya seseorang yang menonton ini termotivasi, oh ternyata kita harus bisa berbuat baik, bekerja keras, ketika kita sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu sehingga kita bisa sukses. Nah, media massa menjadi salah satu agen sosialisasi yang penting juga menurut saya karena bisa mempengaruhi bahkan banyak sekali orang. Sekarang bagaimana orang bisa menampilkan sesuatu di media massa kemudian bisa ditiru oleh semua orang yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi sangat luar biasa kalau saya lihat media massa ini. Jadi, agen sosialisasi yang saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama tadi adalah keluarga, yang kedua tadi adalah peer group atau teman sebaya, yang ketiga adalah sekolah, yang keempat adalah media massa. Sobat Teras harus bisa memahami 4 agen sosialisasi ini. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi itu dibagi menjadi 2 bentuk. Yakni ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Lalu apa itu sosialisasi primer dan apa itu sosialisasi sekunder? Kita mulai dari yang pertama Sobat Teras. Sosialisasi primer itu adalah sosialisasi pada tahap awal kehidupan seorang sebagai manusia. Jadi yang utama nih, primer ya. Sosialisasi primer itu
adalah sosialisasi yang dipelajari di dalam keluarga. Yang paling utama, paling awal, itu namanya sosialisasi primer. Bagaimana dia diajari oleh orang tuanya, kakak adiknya, dan sebagainya. Kemudian kalau sosialisasi sekunder, seperti di tampilan layar Sobat Teras ini, ya ini proses setelah tahap awal, ya ini yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, itu merupakan sosialisasi sekunder, atau sosialisasi setelah tahap awal. Jadi lanjutan dari sosialisasi primer. Di sosialisasi sekunder ini orang belajar di kehidupan masyarakat di luar keluarganya, langsung terjun di lingkungannya, dia bermain dengan teman-teman sebayanya, dia mendapatkan sosialisasi di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah sosialisasi dalam bentuk sekunder. Sobat Teras, jadi bentuk sosialisasi itu ada dua, ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Tolong Sobat Teras catat ya, supaya nanti tidak bingung ketika menjumpai soal untuk menganalisis bentuk sosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tipe sosialisasi. Sosialisasi ternyata memiliki tipe di dalam kehidupan masyarakat kita. Ada dua tipenya, ada sosialisasi formal, ada sosialisasi informal. Namun, sebelum kita berbicara jauh mengenai tipe sosialisasi ini, kita tahu bahwa setiap kelompok masyarakat itu memiliki standar nilai yang berbeda ya. Contohnya nih, standar seorang disebut baik ketika di sekolah, tentunya dia tentu menjadi seorang pelajar yang mendapatkan nilai 10, kemudian sering membantu guru, tidak berbuat keonaran ketika di sekolah. Nah, tapi berbeda ketika seseorang dianggap baik oleh teman sebayanya di luar lingkungan sekolah atau di kelompok teman sebayanya. Orang dikatakan baik bisa jadi karena dia solid dengan teman-temannya, atau dia sering membantu temannya yang sedang kesusahan di dalam kelompok itu. Nah, perbedaan standar dan nilai ini tidak terlepas dari yang namanya tipe sosialisasi. Maka dari itu tipe sosialisasi ada dua. Ada tipe sosialisasi formal, ada tipe sosialisasi informal. Lalu, apa itu sosialisasi formal? Sosialisasi formal itu adalah sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Contohnya apa? Sekolah tadi, saya sudah menjelaskan. Kemudian pendidikan militer atau pendidikan-pendidikan formal, lembaga-lembaga formal lain yang tentunya berlaku di dalam negara kita Indonesia ini. Nah, itu menjadi sosialisasi formal. Kita di dalam mengikuti pendidikan di sekolah atau pendidikan di militer, kepolisian dan sebagainya, tentunya ada aturan-aturan, ada norma yang harus kita patuhi, ada pedoman-pedoman, ada nilai-nilai yang kita didapat, baik itu disiplin, tanggung jawab, akuntabilitas, kemudian dan nilai-nilai yang lainnya. Itu adalah tipe yang pertama. Sedangkan tipe sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti pergaulan sesama teman, sahabat, anggota klub, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi bukan yang formal ya. Kalau yang formal melalui lembaga-lembaga yang berwenang, kalau informal itu kebalikannya, tidak melalui lembaga-lembaga tetapi di masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Jadi lebih fleksibel ya. Kalau kita di sosialisasi formal kan sudah ada tata aturan yang tertulis dan kita harus mematuhinya. Tetapi kalau di sosialisasi informal kita lebih kekeluargaan. Nah, di sosialisasi informal juga kita mendapatkan transfer nilai dan norma yang ada di masyarakat ketika kita sedang bergaul dengan orang-orang di kelompok pemuda masyarakat sekitar kita misalnya, atau teman kita, atau sahabat kita, dan sebagainya. Ini adalah tipe sosialisasi. Jadi tipe sosialisasi itu ada dua. Yang pertama, Sobat Teras, adalah sosialisasi formal. Yang kedua adalah sosialisasi informal. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu pola sosialisasi. Sosialisasi itu memiliki pola. Di dalam bukunya Kun Mariati dan Juju ini menjelaskan ada dua pola sosialisasi.
Yang pertama adalah sosialisasi represif. Kalau di sosialisasi represif, itu menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Represif. Jadi kalau dia sudah bersalah, kemudian dikasih hukuman. Nah, ciri dari sosialisasi represif itu adanya penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, kemudian lebih banyak ke perintah, sehingga tidak ada kebebasan ketika di dalam sosialisasi represif ini. Jadi satu arah, perintah, kemudian penekanan hukuman jika terjadi kesalahan dari seorang anak. Nah, ini namanya sosialisasi represif. Berbeda dengan sosialisasi partisipatoris, kalau di sosialisasi yang kedua ini, partisipatoris itu lebih komunikatif. Berbeda dengan represif yang hanya satu arah, kalau di partisipatoris itu terjadi komunikasi antara dua belah pihak. Nah, di dalam partisipatoris ini merupakan pola adanya imbalan ketika anak berperilaku baik. Ketika mendapatkan imbalan seorang anak, berarti ini mendapatkan ketika seorang anak mendapatkan imbalan, artinya dia berperilaku yang baik. Kalau di represif, seorang anak salah, dia akan mendapatkan hukuman. Dalam sosialisasi partisipatoris, cirinya tadi ada komunikasi kedua belah pihak. Kemudian di sini sifatnya lebih kebebasan. Jadi seorang anak itu bisa leluasa melakukan sesuatu hal. Berbeda dengan represif, adanya penekanan dan perintah dari orang tua dan hanya satu arah. Nah, maka dari itu sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang menurut saya baik ya, karena terjadi interaksi dan komunikasi yang bersifat lisan dari orang tua dan seorang anak. Kedua-duanya baik, namun kalau menurut saya pribadi adalah partisipatoris ini yang sangat baik karena bisa membangun komunikasi dari seseorang anak dan orang tua itu. Nah, itu adalah pola sosialisasi. Ada sosialisasi represif dengan adanya hukuman, kemudian satu arah dan banyak penekanan. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi partisipatoris, adanya pemberian hadiah jika seseorang melakukan kebaikan. Kemudian komunikasi yang terjalin dua arah sangat baik, dan seseorang anak diberi kebebasan untuk berperilaku. Nah, itu adalah pola sosialisasi. Sobat Teras, jadi kita telah belajar dari mulai agen sosialisasi atau pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi ada 4. Yang pertama keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga sekolah, kemudian media massa. Kemudian kita belajar bentuk sosialisasi, ada sosialisasi primer, ada sekunder, kemudian ada tipe sosialisasi. Tipenya ada yang formal, ada yang informal, kemudian yang terakhir kita belajar pola sosialisasi, ada sosialisasi represif, dan ada sosialisasi partisipatoris. Semoga subbab materi ini bisa ditangkap oleh Sobat Teras semua yang ada di rumah dan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pembelajaran sosiologi kelas 10 KD 3.3 ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di materi pembelajaran sosiologi lainnya. Jangan lupa subscribe channel Terasos ini untuk membangun dan mensupport agar kita bisa selalu membagi ilmu sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.